Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu. Ta'lim al-muslim, muda remaja Islam Masjid Jami Al-Mustaqim, bil khusus sahibul bait saudara Fatur Rahman dan saudara Fakhri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Hilyatul Banati wal Banin wa Zinatud Dunya wad Din. قال المؤلف والعالم العلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر فحرق الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. إلى قال المؤلف باب في الصيام. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين ونادى مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم قال الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Alhamdulillah, pertemuan dalam kajian malam hari ini kitab Hilyatul Banat wal Banin, kita masuk ke bab berikutnya, bab yang menjelaskan mengenai fadilah atau keutamaan berpuasa. Kita sudah di akhir dari bulan Rajab, maka 1 bulan lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan berpuasa Ramadan dan juga kajian kita pada malam hari ini babun fis siyam. As-siyam bentuk jamak dari tunggalnya yaitu saumun. As-saum sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kewajiban mengenai perintah berpuasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Bagian dari rukun Islam. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, mari kita baca bersama. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 83 itu adalah ayat yang memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Maka perintahnya menjadi wajib. Ya, perintahnya menjadi wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan keutamaan-keutamaannya.
berpuasa di bulan Ramadan, dan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan, idza dakhala Ramadan, apabila telah tiba bulan suci Ramadan, apa yang Allah istimewakan buat kita semua dengan datangnya bulan suci Ramadan? Futihat abwabul jannah, maka semua pintu surga akan terbuka dengan seluas-luasnya. Bagaimana dengan neraka? Ghulliqat abwabun nar, dan semua pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan surga itu benar-benar menjadi terbuka lebar buat kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada ketentuannya, orang yang bagaimana yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang bagaimana yang pantas puasanya, kemudian dengan hasil puasanya tersebut mereka masuk ke dalam surganya. Pintu neraka ditutup rapat oleh Allah, bahkan wasul silat asyayatin, semua setan dirantai dengan erat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa mengganggu manusia. Sering ada yang bertanya, loh bagaimana masih saja banyak orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari, masih banyak orang-orang yang bermaksiat berdosa di siang hari bulan Ramadan. Ada juga yang malamnya sama melanjutkan maksiatnya yang biasa dilakukan sebelum Ramadan, masih melakukan hal itu. Bagaimana mengenai hadis ini? Katanya syaitannya diikat erat oleh Allah. Berarti ini adalah hawa nafsu yang sebagai setan di dalam dirinya. Berarti puasanya belum puasa seperti puasa orang khusus, masih puasanya orang awam. Puasanya masih puasa awam, cuma dirasa lapar dan haus saja. Masih melakukan maksiat, katanya setan sudah diikat erat. Berarti adalah hawa nafsu yang menjelma menjadi setan di dalam dirinya. Kalau masih juga melakukan maksiat, berarti orangnya diikat aja. Orangnya diikat aja. Iya bojot. Kalau masih juga di siang hari bulan Ramadan nyaur ikut, buka puasa ikut, makan juga di siang-siang, ikat aja udah orangnya. Dan bahkan istimewanya kata Rasulullah dalam hadis ini, keutamaan bulan Ramadan, wa nada munadin kulla laila, setiap malam ada yang memanggil bagi orang-orang yang berpuasa. Apa panggilannya? Ya baghil khairi aqbil, wahai yang mengharapkan limpahan kebaikan, terimalah. Jadi orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan, mereka setiap malamnya dipanggil oleh para malaikat Ar-Rahmah, yang 10 malam pertama, yang 10 malam kedua, dan 10 malam terakhir. Setiap malamnya dipanggil, ya baghil khairi aqbil, wahai yang mengharapkan kebaikan, terimalah kebaikan-kebaikan ini semua, karena Anda adalah orang-orang yang pantas untuk menerima kebaikan tersebut. Sebaliknya, mereka yang melakukan kejahatan masih saja melakukan keburukan, bermaksiat kepada Allah, mengumpulkan dosa-dosa yang kecil sehingga menjadi dosa yang besar. Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang-orang yang masih saja melakukan kejahatan, keburukan, maksiat, tinggalkanlah, jauhkan. Berarti kalau orang-orang yang masih saja di bulan suci Ramadan melakukan maksiat, berarti dia pertama nggak mendapatkan kebaikan.
Kedua, dia tidak masuk ke dalam doa ini panggilan bahwa dia tidak meninggalkan kemaksiatannya, tapi masih saja melakukannya. Ya, tidak termasuk masuk dalam doa mendapatkan hidayah dari Allah untuk raih sebanyak-banyaknya kebaikan dan meninggalkan sejauh-jauhnya semua kemaksiatan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini menjadi cambukan buat kita datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi yang menyebabkan kita ini merasa enggan, malas, bosan datang bulan suci Ramadan. Karena sudah jelas Rasulullah menyampaikan pintu surga semuanya dibuka dengan seluas-luasnya, dan pintu neraka Allah tutup rapat serapat-rapatnya. Setan pun diikat dengan erat dan dipanggil setiap malamnya, wahai orang-orang yang penuh dengan kebaikan, terima kebaikan ini. Yang masih melakukan kejahatan, burukan, kemaksiatan, jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjelaskan berikutnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Baru hadis ini menjelaskan orang yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas. Jadi wahtisaban artinya ikhlas. Ikhlas benar-benar dia menahan lapar dan hausnya. Bukan karena disuruh gurunya nyatat buku agenda Ramadan, bukan. Hari pertama puasa, tarawih, duha, baca Quran. Bukan karena disuruh oleh orang tuanya atau gurunya, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan wa ihtisaban. Satu. Yang kedua, pahalanya apa? Sebelum yang kedua, ghufirallah ma taqaddama min dzambihi. Allah hapuskan semua dosanya dengan ampunan Allah, dosa-dosa yang lalu. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Ya. Sekarang teman-teman Prisma dulu waktu SD sekelas. Waktu SD sekelas ya pernah berantem. Udah pindah SMP-nya misah. Ada yang pesantren, ada yang 43, ada yang 141, ada yang 283, 228, 238. SMA-nya misah lagi. Ketemu pas kuliah satu kampus ketemu lagi. Nah, dia lagi yang dulu berantem. Ya kira-kira masih dendam nggak ya? Enggak. Belum Anda minta maaf, saya udah maafin duluan. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Kita yang ngejahatin, tapi justru kita yang didahului dimaafkan. Sebelum kita minta maaf, yang punya salah, yang kita sakitin, keduluan memberikan maaf. Begitu kira-kira kita banyak dosa, Allah ampunin dosa-dosa kita yang lalu. Ada nggak pernah nyatet dosa-dosanya dari mulai kecil akil baligh? Misalkan akil baligh umur 12 tahun, ya dosa-dosanya, kesalahannya dicatat. Hari ini tadi bangun pagi itu udah melakukan kesalahan 1, 2, 3, terus sampai sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang ada mah melupakan untuk taubat. Yang ada malah melupakan untuk istighfar. Yang ada malah melupakan untuk menyesal. Itu kebanyakan dari manusia. Kullu bani adama khata'un. Kebanyakan orang semuanya manusia itu punya salah. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa itu adalah orang yang cepat minta
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang termasuk memiliki akhlak yang baik adalah kalau dia punya salah langsung minta maaf. Itu anak Prisma pagi-pagi udah bikin kesel orang tua, sampai siang zuhur nggak minta maaf, asar nggak minta maaf, maghrib nggak minta maaf, sampai isya tutup pintu dikunci, ya di kamar nggak mau minta maaf, padahal dia yang salah, bukan orang tuanya. Ya, orang tua udah benar masakin sarapan pagi telur ceplok, jadi ngambek, "Mama pokoknya ceplok mata sapi." Ya, pokoknya ceplok telur mata sapi. Kalau nggak mata sapi nggak mau sarapan. Masa anak Prisma begitu? Ya, apa yang ada dimasakin, disiapin orang tua, kita makan. Jangan gelutu. Ya, jangan gelutu. Hari ini tadi pas sarapan nasi goreng, besok pagi nasi goreng lagi, lusa nasi goreng lagi, hari keempat nasi goreng lagi. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini malah piring di meja dibanting-banting, montreng. Ya. Alhamdulillah masih mendapatkan rezeki dari Allah. Ada yang setiap hari Indomie, ada. Udah gitu Indominya nggak direbus, cuma dikasih air panas, masukin plastik, sampai ngembang gitu mie-nya. Ikhlas berpuasa di bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, penuh dengan keikhlasan puasanya, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi ciri termasuk akhlak yang baik adalah kalau kita punya salah segera meminta maaf. Sama kalau kita punya dosa kepada Allah segera untuk beristighfar. Yang kedua kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini ada bedanya. Yang pertama man shoma. Yang kedua man qama. Maksudnya bagaimana? Yang pertama shoma, yang berpuasa, puasanya dengan kekuatan iman dan ikhlas. Yang kedua qama, orang yang melakukan sholat tarawih di malam hari, sholat tarawih, sholat sunnah tarawih di malam hari bulan Ramadan, menjalankannya imanan wahtisaban, penuh dengan kekuatan iman dan ikhlas. Jadi sekali lagi bukan karena cuma mengisi agenda buku sekolah karena gurunya ngasih catatan agenda bulan puasa, tarawih malam pertama contreng, suruh tangan imam sama penceramahnya sama yang doa. Ya. Kalau nggak dikasih itu, dia nggak tarawih. Jadi menjalankan puasa dan tarawih di malam harinya itu satu paket. Karena Rasulullah menjelaskannya berbarengan atau bersandingan. Setelah menjelaskan puasa dengan iman dan ikhlas, kemudian Rasulullah menjelaskan tarawih dengan iman dan ikhlas. Itu satu paket. Jadi siangnya puasa, malamnya tarawih. Siangnya mengolah diri, ya mengolah badan dengan menahan makan, malamnya olahraganya dengan olahraga mujahadah. Badannya dengan apa? Sholat tarawih 23 rakaat. 23 rakaat. Artinya 23 sudah plus dengan witir 3 rakaat. Iman dan wahtisaban, penuh dengan iman dan ikhlas. Sekarang kalau pas bulan Ramadan musim panas, bulan Ramadan musim panas, kemudian ya kayak gini,
hujan nggak turun seminggu, panas banget terik. Siang-siang pas jam 12 itu tenggorokan tuh terasa apa? Haus banget, haus banget. Tapi tetap di dalam benak pikiran kita bukan apa? Makan dan minum. Di dalam benak kita tetap yang kita pikirkan adalah keridhaan Allah. Ingat bacaan yang menjelang maghrib dibaca setiap sore. Yas'aluka ridhaka jannah. Kenceng dah. Yang itu kenceng. Iya, giliran mau makan buka puasa di masjid kenceng. Selalu sampai mic rusak, mic masjid. Lari sama tarik sini. Itu udah merasakan keimanan dan kekuatan ikhlas di dalam hati. Berpuasa mau panas, mau musim hujan. Kalau musim hujan maunya tidur dulu, mau musim panas kepikirannya minum dingin. Ya, tapi ibu-ibu biasa aja kalau masak bulan Ramadan. Dari mulai dia dari bahan-bahan mentah sampai matang nggak kepikiran mau makan. Tapi yang pada nggak masak justru kepikirannya makan mulu. Orang-orang yang kerja misalkan ya kerjaannya dia koki masak biasa aja. Ini yang pada nungguin mau makan buka puasa kepikirannya makan. Ngelihat menu misalkan yang buka puasa di restoran, lihat menu makanan banyak banget, pesan menunya 5. Pesan menu makanannya 5. Kangkung, pecak kangkung, tambah lagi ikan gurame, tambah lagi sayur asem, tambah lagi oseng tahu, tempe, tambah lagi cuminya, saus tiram, 5 pesannya. Begitu udah beduk maghrib, diminum, ya setelah nangis, ya Allah, udah kenyang. Ya. Terus tadi apa yang pesan 5? Itu nafsunya aja. Nafsu karena di benaknya apa? Makan. Coba kalau dalam benaknya As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini biasa. Udah dapat minum air atau dapat makan kolak 2 suap itu udah nikmat. Ya Allah, udah terasa ya kenikmatannya bulan suci Ramadan. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaq. Ini nih Rasulullah menjelaskan begitu istimewanya orang berpuasa dan tarawih di malam Ramadan. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaq. Allah akan berikan jarak antara dirinya dengan neraka, ya, seperti ada apa? Allah berikan kepadanya khandaq, yaitu apa? Parit. Jadi orang yang berpuasa dan tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan kekuatan ikhlas, itu Allah berikan kepadanya parit yang menjadikan jarak jauh antara dirinya dengan neraka. Ya, antara dirinya dengan neraka ada jarak berupa parit. Atau apa parit kalau bahasa kita yang gampang? Lubang. Ya, ada lubang. Sekarang gambarannya begini. Di depan kita kandang ayam, kandang singa, kandang buaya, kandang macan. Coba sekali-kali ke Ragunan, saya juga lama nggak ke Ragunan. Habis nggak punya keluarga di sono. Coba ke kandang buaya, sama orang yang nonton ke jarak penangkaran buaya, jauh nggak jaraknya? Jauh. Ada apa di depannya? Parit. Ama kandang atau kemana? Ke taman safari.
misalkan. Tapi kalau sama sekali dilepas, kecuali yang dia orang stres keluar dari mobil, dia mau salaman sama macan sama harimau, yang ada dicaplok sama harimau. Jarak antara dia sama harimau kalau di kandang itu di bawahnya ada apa? Ada lubang parit. Nah, gitu. Nggak mungkin kandangnya itu antara pengunjung sama harimaunya dideketin. Yang ada dicakar. Jangankan orang yang nonton, yang apa? Yang ingin melihat, ada pawangnya dicakar, dicabik-cabik. Ya kenapa begitu? Paling dikasih makan ya, mungkin disebel kali yang pawangnya. Oh, belum mati nih pawang. Kasih makan doang. Disuruh dimandiin, dia belum mati, cakar. Jarak antara parit ini dengan dirinya, Rasulullah menjelaskan kama bainas samai wal ardi. Jarak parit dengan dirinya, ya. Jarak parit dengan dirinya, parit itu dengan neraka jaraknya antara langit dan bumi jauh sekali. Jauh sekali. Jadi orang yang puasa dan tarawih di bulan Ramadan, artinya dia jauh deh menjadi penghuni neraka. Dikasih jarak aja sama Allah dengan parit, jarak parit dengan dirinya seperti antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, orang yang berpuasa dan tarawih di malam Ramadan selama bulan Ramadan al-hasanah, dia melakukan satu kebaikan bi asyri amsalihha, pahala yang Allah berikan kepadanya sebanyak 10 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa dan tarawih berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Sampai berapa? Apakah 10 kali lipat saja? Ila sab'imi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada orang berbuat kebaikan. Ini kalau di luar bulan Ramadan, ya. Tapi kalau Ramadan, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, illa shaum. Ini hadis qudsi. Kalau orang berbuat kebaikan, paling dikasih pahalanya 10 sampai 700. Tapi kalau puasa, illa shauma, kecuali puasa, beda. Qala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa pahala, kata Allah dalam hadis qudsinya, udah kalau pahala puasa serahin pada saya. Sesungguhnya pahala puasa itu Allah yang ngatur pahalanya. Wa ana ajzi bihi, khusus bagi yang puasa pahalanya enggak dari 10 sampai 700. Bisa jadi enggak ada batasannya. Bisa jadi lebih dari itu. Ini keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain paling satu kebaikan 10, bisa 20, 30 sampai 700. Tergantung bobot dari nilai ibadahnya. Tapi kalau puasa beda. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis qudsi yang harus benar-benar kita pahami. Puasa Ramadan itu pahalanya kalau berbuat kebaikan di dalamnya itu enggak seperti di bulan yang lain. Bulan yang lain paling 10, paling minimal sekali satu kebaikan 10 sampai 700. Tapi kata Nabi, illa shauma, kecuali puasa. Puasa beda. Enggak mulai dari starting 10 sampai 700. Tetapi wa ana ajzi bihi, Allah nanti yang berikan ganjaran pahalanya bisa lebih dari 700.
bisa jutaan, bisa ribuan, bahkan bisa nggak bisa terhitung oleh hitungan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengistimewakan, memberikan spesial bagi orang yang berpuasa Ramadan? Kenapa? Lihat hadis berikutnya, keterangan Rasulullah. Ya da'u syahwatahu. Orang puasa itu ninggalin syahwatnya. Yang biasanya di siang hari makan, nasinya pulen, rendangnya anget, sambelnya sambal cobek, ya sopnya sop apa, kambing muda, belum lalapannya, masya Allah. Habis itu jusnya campuran lagi, mangga, melon, orange, campur semua. Semuanya dilahap habis. Habis itu setengah jam berikutnya somai batagor. 1 jam lagi setelahnya bakso. 2 jam lagi mie ayam pangsit. Ya. Semuanya dilahap. Biasanya juga syahwatnya, ya syahwatnya remaja, makannya banyak, olahraganya kurang, udah syahwatnya berantakan, udah sholatnya ditinggal, ya, berantakan syahwatnya, mana-mana udah kepikirannya. Tapi orang puasa Ramadan semuanya syahwatnya ditinggalkan, syahwat makannya ditinggalkan, syahwat minumnya juga dilawan, dan syahwat-syahwat yang lain. Apalagi ditinggalkan di siang hari, wa ta'amahu, makannya ditinggal. Dari mulai fajar, subuh, itu udah mulai start. Ini udah puasa belum? Senyumnya lempar sama dia. Udah puasa ya. Insya Allah udah puasa Ramadan. Masya Allah. Ya, kapan puasanya mulai? Dari mulai subuh. Subuh sekarang jam berapa? Jaka. Subuh jam berapa Jaka sekarang? Udah lama nggak ngeliat Jaka. Jam 5 kurang. Maghribnya jam 6 kurang. Hitunglah sekarang jam 5 berapa jam berarti kita berpuasa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 13 jam. 13 jam kata Rasulullah meninggalkan syahwatnya, segala keinginan-keinginan duniawinya, meninggalkan makannya, wa syarabahu, meninggalkan minumnya, min ajli, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tinggalkan makan minum, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 jam melatih diri untuk meninggalkan makan, minum, keinginan-keinginan lain yang sifatnya duniawi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus sudah mulai kita meningkat puasanya. Jangan selalu puasanya puasa orang awam. Puasa orang awam itu seperti puasanya orang baru masuk Islam, puasanya orang-orang mu'alaf. Ya, dia baru hanya melatih tinggalkan makan dan minum. Tapi masih banyak hal-hal keinginan-keinginan syahwat yang lain yang belum ditinggalkan. Kemudian Rasulullah menjelaskan wala khalufa mis-shaim, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, sangat lebih harum wanginya di sisi Allah, min rihil miski, dari aroma wangi, wangian misik. Orang berpuasa itu 13 jam, maklum namanya puasa 13 jam.
Jadi mulutnya mengeluarkan aroma tidak sedap. Ya, karena diam lama. Jadi kalau ngomong malu. Ya. Nggak boleh kumur-kumur pakai obat apa? Obat kumur. Siwak aja di setengah hari pada zawal makruh. Makruh bersiwak pada zawal. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi aromanya di sisi Allah daripada aroma wangian misik. Apa sih wangi misik? Wangi misik ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengetahui misik ini artinya adalah aroma wangi yang paling wangi dan mahal. Apa sih yang disenangin orang? Ya. Misalkan orang pakai aroma wangi 1000 bunga. Kan ada minyak wangi 1000 bunga. Ada lagi minyak wangi malaikat subuh. Ada lagi minyak wangi apa? Wangian oud. Ya. Misalkan yang mahal 1 milinya 1 juta. 1 mili 1 juta. Misik. Jadi kalau dipakai di baju sebulan baru hilang baunya. Iya, mau dipakai pewangi rinso nggak hilang-hilang. Atau minyak wanginya taruh di tangan kita sholat, udah seminggu nggak hilang-hilang. Itu minyak wangi yang asli, wangi. Nah, 1 mili 1 juta itu masih kalah dengan aroma wanginya bau mulut orang berpuasa. Jadi siapa yang mensifati, siapa yang mengganti, yang menjamin ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala kekurangan-kekurangan yang timbul akibat berpuasanya orang itu justru adalah kelebihannya. Itu adalah kelebihannya orang berpuasa. Makanya kalau bergaul, berteman, bersahabat, jangan selalu melihat kekurangan. Justru kita anggap kekurangan kawan kita itu adalah kelebihannya dia. Itu kebisaannya dia. Begitu menilainya. Jadi selalu kita berhusnuzon. Ini orang yang bau mulut berpuasa saja, Allah jamin nanti di surga mulutnya lebih wangi dari wanginya misik. Jadi di surga itu ternyata ada pintu khusus buat orang masuk surga karena puasanya, nanti ada di hadis berikutnya. Dan mereka memiliki wangi yang khas orang berpuasa. Ya, wangi yang khas. Kalau misalkan maulidan di Al-Munawwar, ya, di depan dibakar bukhur, kayu cendana misalkan, kayu gaharu, yang paling depan duduk nempel tuh wanginya, asap kayu gaharunya nempel di mana? Di peci, nempel di baju kokohnya, nempel di kain. Pas pulang ibunya bilang, wangi banget sih nak. Alhamdulillah. Bau apaan tuh? Tadi duduk di paling depan maulid karena asap kayu gahru. Subhanallah. Tumben baru nyium nih baunya. Biasanya lo suka duduk di depan tabunan, orang nabun. Orang nabun duduk depannya. Bau asap. Tapi ini enggak. Emangnya dikasih tadi dicolekin minyak wangi di sono. Wah, cuman asapnya doang. Kena asapnya doang jadi wangi. Coba dah kalau ada tukang sate, coba dah merapat-rapat sama gerobak satenya. Itu bajunya langsung nempel bau sate. Ya. Lah, kalau bau sate berarti ketahuan. Berarti kamu tukang sate. Ya. Tukang sate. Ini di surga ada orang-orang penduduk surga, wanginya khas. Wanginya khas. Siapa mereka? Ini orang yang puasa.
puasa Ramadan, Allah jamin nanti akan keluar dari mulutnya aroma wangi yang sangat semerbak. Jadi mungkin nih kalau dia ngomong di sini nih, sekilo tuh udah kecium baunya. Kayak orang habis makan jengkol, terus ngomong berhadap-hadapan, itu bau jengkolnya itu kecium sama di depannya. Ketahuan pasti makan pete nih jengkol. Ini 1 kilo udah kecium aroma wanginya. Berarti dia dulu adalah orang-orang yang berpuasa dan tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan penuh dengan ikhlas. Inilah hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yaqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya di surga ada satu pintu. Pintu itu dinamai dengan pintu surga Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan. Ada nggak di sini namanya Rayyan di sini? Enggak, biasanya dipanggilnya Riyan. Ada Riyan, namanya Riyan? Ada nggak? Ada? Oh enggak. Cakep namanya Riyan. Karena masuk dalam satu nama pintu surga, pintu Ar-Rayyan. Cuma tulisan Riyan, dipanggilnya Jod. La yadkhuluhu illa as-shaimuna. Enggak ada yang masuk dari pintu Rayyan itu kecuali para ahli puasa. Para ahli puasa yang hanya masuk ke dalam khusus pintu Rayyan. Jadi VVIP-nya pintu Rayyan yang masuk ke tersebut orang yang ahli puasa Ramadan. Fa idza dakhaluhu ughliq. Kalau sudah masuk ke dalam pintu Rayyan, semuanya udah masuk, jadi dicatatnya, dipanggil nih berdasarkan manifestnya. Pertama, Fikri hadir, masuk. Fakhri, ada nggak orangnya? Ada, masuk. Hafiz, ada nggak? Hadir, masuk. Farid Setiawan, ada nggak? Ada, masuk. Mukhlis hadir, masuk pintu Rayyan, silahkan. Itu malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, dia udah tahu, nggak dipanggil dia udah tahu. Nggak manggil, kenapa? Udah aroma wangi dari mulutnya. Wah, ini masuk pintu Rayyan, nih masuk. Kalau udah pada penuh masuk semua, udah habis tuh daftar list penduduk surga Ar-Rayyan, pintu masuk dari situ, udah digembok, tutup gerbangnya. Habis sudah para ahli surga masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan. Falam yadkhul minhu ahadun. Gak ada lagi yang masuk. Berarti kalau yang gak puasa, wah ngantri di belakang, gak masuk. Gak ada lagi, apalagi yang gak puasa. Kasian banget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi remaja Prisma yang masih ragu, yang masih di dalam hatinya belum yakin dengan keutamaan bulan Ramadan, coba dari sekarang Rajab mencoba untuk selalu merasakan kegembiraan, kesenangan, berharap besar, ya Allah, panjang umur nyampe Ramadan, ya Allah, panjang umur sampai Ramadan. Nanti sama-sama Prisma semuanya masuk dari pintu Rayyan. Syaratnya shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi nanti Masjid Al Mustaqim itu penuh terus tarawihnya.
Jadi teman-teman Prisma gak ada yang nongkrong di pangkalan ojek, di warung, kopi, gak ada. Ya. Dari rumah rapi, kainnya dipakai. Tahu-tahu udah diselempangin kainnya. Selempangin. Oh, udah pangkalan ojek. Ya, udah dengeran tuh. Subhanal Malikul Kudus. Wah, langsung. Masjid lagi pora barengan keluar dari masjid. Ya. Kalau anak Prisma ikut-ikut tawuran berarti dia setan yang dilepas. Setan yang dilepas. Kan Rasulullah menjelaskan kalau bulan Ramadan setan itu diikat, dirantai rapat. Tapi kalau ada manusia yang menyerupai setan perilakunya, berarti dia setan yang dilepas.